Yang penting SPOK, subjek, predikat, objek gitu kan. Iya. Padahal kalau dalam coachingnya sendiri mungkin nggak perlu begitu. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Aditya Mijaya membahas tentang dunia leadership coaching. Nah, teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang apa sih perbedaan antara coaching dengan teknik lain. Teknik lainnya apa ya? Yuk, sebelum kita simak lebih jauh, kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya kakak Coach Aditya Mijaya. Halo Coach. Halo Kak Ana dan teman-teman semua, apa kabar? Ya baik ya Coach, sehat ya Coach ya. Alhamdulillah baik. Iya Coach, kali ini kita mau bahas tentang perbedaan antara coaching dengan teknik lainnya nih Coach. Nah, misalnya nih seperti mentoring atau training, bedanya apa sih dengan coaching gitu ya Coach ya? Biar teman-teman pengen tahu juga nih gitu. Biasanya kan masih ada rancu-rancu ada yang bilang kayaknya itu mentoring sama kok dengan coaching gitu kan. Yeah. Kayaknya hanya training aja dah. Kayaknya coaching tuh belum perlu. Nah, ini biar teman-teman juga dapat sesuatu yang baru gitu ya Coach ya. Oke, boleh silakan Coach. Ya, terima kasih. Jadi banyak teman-teman ya di luar sana masih confused ya, masih bingung perbedaan antara training, coaching, consulting dan lain-lain gitu ya. Ada lagi mentoring ya, apa yang ing gitu ya. Yeah. Teaching ya, leading, managing, supervising. Wah, banyak banget gitu ya. Jadi semua hal itu apa bedanya gitu ya. Jadi kita fokuskan kepada hal-hal yang bersifat mendevelop gitu ya, develop orang gitu ya, develop orang lain. Yaitu pertama teaching. Teaching itu adalah mengajar gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya. Apa sih mengajar teaching itu? Kalau di sekolah kita diajarin tuh diapain sih? Guru ngajar gitu ya. Itu diapain tuh? Diajarin itu kan? Misalnya guru mengajarkan satu arah biasanya gitu ya Coach ya. Nah, betul, satu arah ya. Iya. Satu arah. Sedangkan yang konten yang diajarkan itu adalah suatu pengetahuan ya, knowledge gitu. Nah, kalau di perusahaan lebih kepada training. Training itu apa gitu ya? Training itu lebih kepada mengajarkan skill, keterampilan yang memang lebih praktis yang bisa langsung diaplikasikan di tempat kerja. Itu adalah training yang memang kebutuhannya betul-betul sesuai dengan standar kompetensi di perusahaan tersebut. Ya. Oh jadi kalau satu corporate mau upgrade skill dari karyawannya, dia butuhnya training gitu ya Coach ya? Oke. Jadi kalau teaching itu dari nggak tahu menjadi tahu, kalau training itu dari nggak bisa menjadi bisa. Nah gitu. Kemudian consulting. Wah, kalau consulting itu biasanya banyaknya dipakai di dunia korporasi ya, di perusahaan organisasi. Walaupun ada juga sih individu yang juga meng-hire seorang konsultan. Nah, apa sih tugasnya seorang konsultan atau proses consulting itu apa sih bentuknya gitu ya? Jadi kalau consulting itu adalah suatu proses yang memberikan suatu saran ya, saran-saran profesional atau solusi-solusi profesional kepada suatu perusahaan ya yang berdasarkan expertise dari orang tersebut, dari konsultan tersebut. Oh, berarti keahliannya dia situ ya Coach ya. Oke. Jadi lebih kepada solusi ya, memberikan solusi-solusi. Iya. Tapi yang menjalankan tentunya perusahaan tersebut. Jadi nggak bukan konsultannya gitu ya. Oh jadi misalnya ada satu problem, si konsultannya mencari solusinya, kemudian dia memberitahukan solusi itu, gitu ya. Oh oke. Jadi prosesnya pasti kalau untuk mendapatkan solusi kan diawali dengan suatu proses problemnya apa sih yang sedang dihadapi, kemudian melakukan proses assessment mungkin ya, diagnosis atau assessment, kemudian dari situ nanti konsultannya akan memikirkan suatu solusi yang terbaik buat perusahaannya, buat kliennya itu. Oh, yang memikirkan ini si konsultan. Betul, gitu. jadi konsultannya memikirkan, jadi solusinya apa. Ada juga konsultan yang memang juga sekalian menjual produk gitu ya. Misalnya konsultan IT, dia menjualkan produk sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kliennya. Ya, konsultan HR juga ada produk-produknya. Oh, berarti lebih spesifik gitu ya Coach ya? Oh, oke. Tentang permasalahannya itu gitu ya. Ada konsultan marketing, wah macam-macam ya, mereka punya produk-produk gitu ya. Walaupun dari sekarang
juga biasanya karena kesibukan perusahaannya, jadi konsultannya juga yang mengerjakan juga tuh. Waduh. Yang mengerjakan solusinya itu ya sekalian. Apalagi kalau ada produknya, pasti kan konsultannya lah yang bertanggung jawab untuk menginstalkan atau memasangkan produknya tersebut ke sistem di perusahaannya gitu. Berarti lumayan besar perannya si konsultan ini juga ya Coach ya. Perannya besar. Okay. Terus tadi Kak Ana kan menyebut mentoring ya. Mentoring itu adalah suatu proses yang sebetulnya adalah lebih kepada memberikan suatu pengalaman ya, wisdom ya dari seorang mentee atau orang yang sudah dianggap berpengalaman kepada orang yang dimentor gitu ya. Tentunya mentor ini adalah orang yang memang sudah mempunyai pengalaman di bidang yang mereka ini ya, yang mereka dalami gitu. Nggak mungkin sembarang orang bisa memberikan mentoring gitu ya. Jadi ya ibaratnya kalau nonton film Star Wars ya itu kan Luke Skywalker dengan Master Yoda, itu kan hubungan antara mentor Master dengan Yoda mentee. ya. Nah, itu udah master lagi ya. Master mentor ya. Iya, master mentor ya. Itu. Jadi dia memberikan skillnya, knowledge-nya, wisdom-nya ya kan. Kemudian semualah pengalaman asam garam kehidupan ya. Waduh. Itu dikasih kepada si Luke Skywalker kan. Gitu. Iya. Jadi dialognya dua arah sih gitu ya, dialognya dua arah. Tapi lebih kepada proses menginstall semua wisdomnya, value, beliefnya si master mentor ini kepada si yang di mentor itu ya, Luke Skywalker. Kalau di perusahaan bagaimana bentuk pemakaiannya? Banyak. Contoh yang paling biasanya dilakukan adalah ketika suatu jabatan yang sudah orang yang menjabat itu sudah mau pensiun ya, misalnya level direktur, kemudian dia udah mau pensiun, contoh gitu ya. Nah ini dari talent pool yang ada itu udah mentor supaya dia nanti ketika siap gitu ya, ketika dia si direkturnya ini sudah pensiun, yang di mentor itu sudah siap menggantikan tanpa perlu merintis dari waktu yang lebih lama ya, bertahun-tahun. Mungkin dulu si direktur ini untuk mencapai posisi itu udah mungkin butuh waktu belasan tahun ya. Nah ini hanya dalam waktu 5 tahun. Harus gimana nih caranya ya supaya dimasukkan. Apalagi si direktur dia sudah mengalami naik turun pahit manisnya si perusahaan gitu ya, kondisi perusahaan ya. Itu di mentor supaya orang ini siap ya ketika sudah mulai menduduki jabatan tersebut. Gitu. Pastinya juga si orang yang di mentor ini juga dia sudah melalui tahap-tahap seleksi gitu ya Coach ya. Iya pasti. Gitu ya. Ya. Jadi bahan bakunya juga harus siap ya. Iya. Gitu. Maksudnya orang pilihan juga gitu kan ya. Iya kan orang bahan baku ya kita sebutnya. Iya. Jadi kalau di dunia bisnis bisa juga ya. Jadi misalnya seorang yang mau merintis suatu bisnis laundry misalnya, dia mungkin mencari mentor yang memang sudah berhasil di dunia bisnis laundry gitu ya. Jangan di bisnis makanan atau di bisnis yang lain. Harus di bisnis laundry. Jadi benar-benar dia bisa membagikan ilmu dan pengalamannya itu semua kepada yang orang baru ini gitu. Nah kalau misalnya di perusahaan keluarga Coach, misalnya nih kan biasanya zaman dulu kan ada nih perusahaan keluarga, bapaknya misalnya sudah pensiun, nah dia bisa juga menurunkan mentornya ke anak gitu ya. Dia bisa menurunkan ilmunya, pengalamannya semua ke generasi keduanya ya gitu. Nah itu juga mentoring sih sebetulnya. Oh itu mentoring gitu ya. Oke. Nah kalau antara training, coaching, training, consulting dengan mentoring ya Coach ya ini. Ini kan kalau saya lihat nih berarti hampir mirip seperti guru ngajari kelas satu arah gitu berarti ya Coach ya. Gitu satu arah. Jadi pengalaman dari si guru gitu ya, experience dari si trainer atau misalnya expertise dari si consulting itu semua diturunkan gitu ya, diberikan solusi ke yang butuhkan gitu ya Coach ya. Betul. Jadi ada juga sih yang dialog ya bentuknya kayak mentoring, consulting itu dialog. Tapi tetap salah satu pihaknya dianggap sebagai orang yang lebih ahli, ya kan, lebih ahli dan atau lebih berpengalaman. Konsultan ya dia yang dianggap lebih ahli, mentor dianggap yang lebih berpengalaman gitu ya. Jadi walaupun jalan kedua arah, tetap pada akhirnya tugasnya mentor atau si konsultan ini adalah mengarahkan, memberitahu dan mengarahkan, memberikan saran gitu ya ke yang di mentornya atau yang kliennya itu gitu. Beda dengan coaching. Kalau coaching itu ternyata dia keunikannya adalah prosesnya adalah partnership, kesetaraan. Kesetaraan itu artinya apa? Jadi tidak ada yang dianggap lebih ahli gitu ya. Jadi antara klien dengan coachnya itu setara.
setara. Jadi coachnya punya keahlian coaching, ya kliennya punya keahlian dalam bidang yang di coaching. Jadi berkolaborasi sifatnya. Yang pertama itu. Yang kedua yang menurut saya sangat membedakan adalah prosesnya adalah proses dialog dua arah, yang betul-betul proses dialognya itu yang memancing proses berpikir kreatifnya klien, ya. Dan prosesnya juga dengan cara-cara yang kreatif juga dari si coachnya gitu ya. Jadi dengan bentuk proses yang kreatif dan memancing proses berpikir, bukan hanya berpikir sih menurut saya, proses berpikir dan proses berperasaan yang lebih kreatif sehingga bisa si yang di coaching ini atau klien ini bisa menemukan suatu insight atau self discovery lah istilahnya ya, menemukan suatu insight yang bisa memotivasi dia untuk melakukan action gitu ya. Jadi kalau coaching itu meyakini bahwa seseorang itu baru bergerak mau berubah melakukan action kalau dia mendapatkan suatu insight atau melakukan suatu wawasan baru, suatu insight itu ya, suatu apa betul bahasa Indonesianya ya, aha moment gitu ya. Iya, suatu aha moment yang akhirnya bisa mau dia bergerak gitu ya. Karena gini, rata-rata kan orang kalau kita kasih nasihatnya benar gitu kan, tapi belum tentu orang tersebut mendapatkan insight dari nasihat tersebut ya. Dia hanya tahu oh ini bagus nih, tapi apakah dia mau melakukan belum tentu. Ya kan, kalau dinasihatin gitu ya. Kecuali kalau memang yang menasihati itu dianggap dia lebih ahli tadi, atau yang lebih yang dihargai gitu ya, yang dihormati. Nah itu orang tuh masih mau melakukan. Tapi kalau dengan coaching ya, prosesnya dia menemukan sendiri insight-nya gitu ya. Karena insight ini adalah coaching meyakini bahwa insight itu adalah suatu energi yang sangat besar untuk seseorang bisa melakukan perubahan buat dirinya gitu. Jadi energi internal ya, lebih fokusnya kepada internal energi sehingga orang tersebut mau melakukan action untuk perubahan dalam dirinya. Tapi semua diawali dari insight dulu. Oke, coach bilang itu kan antara mentoring kan dialog juga gitu ya, ada dialog, dan ternyata di coaching juga ada dialog. Nah ini kira-kira yang membedakan gimana sampai si coaching ini dengan dialog dia bisa dapat aha moments, sementara dalam mentoring belum tentu gitu kan. Nah itu di mana tuh coach? Namanya juga dialog ya, berarti di sana ada bentuk tanya jawab. Tinggal yang siapa yang nanya siapa yang jawab gitu ya. Iya itu dia. Kalau coaching, Anda bertanya saya menjawab gitu. Kalau coaching itu rata-rata ya sebagian besar 80% prosesnya adalah coachnya yang bertanya ya kepada si klien itu. Proses untuk menggali insight itu dengan pertanyaan gitu ya. Jadi ya ini juga berdasarkan penelitian neuroscience ya, Mbak. Ternyata dengan proses bertanya itu justru yang membuat seseorang mendapatkan satu insight, suatu awareness ketimbang dengan hanya dikasih tahu. Ya, kalau dikasih tahu ya orang itu ya tahu gitu ya akhirnya. Nah, sekedar ditahu gitu aja. Tapi kalau dengan ditanya dia akan memancing proses berpikir kreatif dalam dirinya. Di situ dia bisa menemukan suatu insight yang berbeda gitu ya ketimbang hanya dikasih tahu. Jadi proses berpikir kreatif itu dia mendapatkan solusi-solusi yang memang ada dalam dirinya. Karena juga coaching juga meyakini bahwa semua orang itu sudah ada resources ya, sumber daya dalam dirinya. Dia tinggal dibuka aja, di-unlock gitu ya potensi-potensi sumber daya itu. Nah, kalau misalnya mentoring, proses dialognya ya tanya jawab, tapi kebanyakan yang nanya-nanya itu ya si mentinya gitu ya. Mungkin si mentor dia punya program terstruktur ya, misalnya hari ini mau bahas apa, nanti pertemuan berikutnya bahas apa, pertemuan berikutnya bahas apa. Tapi dari program tersebut ya si mentor ngasih tahu, nah nanti dari si mentinya bertanya gitu lebih jauh. Jadi prosesnya seperti itu. Oh, kalau mentoring si menting justru bertanya ya? Iya. Oh, oke. Jadi si mentor posisinya ini sebagai dia memberikan solusi gitu ya, memberitahu apa yang dilakukan dulu, pengalaman seperti apa gitu ya. Menarik ya, coach ya. Berarti kalau dalam coaching ini ada teknik-teknik bertanya dong ya? Iya. Teknik bertanya. Boleh tahu nih coach, teknik bertanya seperti apa nih yang kira-kira bisa memancing si coachingnya nih atau orang yang sedang kita coaching? Ya, teknik bertanya. Jadi teknik bertanya berarti namanya juga teknik bertanya ya. Itu terdiri dari 3 bagian sebetulnya ya. Ini juga berdasarkan penelitian dari Albert Mehrabian ya tentang komunikasi yang menyatakan bahwa 7% itu keberhasilan komunikasi kan dari kata-kata.
93%-nya dari non-verbal ya. 7% dari verbal, 93% dari non-verbal. Non-verbalnya saja terdiri dari 2 jenis juga nih, intonasi suara, intonasi suara, kecepatan suara gitu ya. Yang kemudian yang lebih paling besar itu adalah 55% itu adalah dari sisi bahasa tubuh. Jadi teknik bertanya itu bukan hanya kata-kata pertanyaannya saja, bukan hanya kalimat tanyanya saja yang penting, tapi ketika bertanya itu intonasi suara kita seperti apa, bahasa tubuh kita seperti apa kepada si klien gitu. Jadi bukan hanya kalimat tanyanya, tapi cara bertanyanya juga penting. Menarik gitu. ini ya. Jadi kalau kan banyak tuh dari luar sana, list pertanyaan-pertanyaan coaching gitu ya. Itu kalau dihafal doang ya itu nggak akan bisa powerful gitu ya. Jadi harus tahu momen kapan bertanyanya dan bagaimana cara menanyakannya ke klien tersebut juga harus dia memahami gitu ya. Jadi proses bertanyanya yang penting, bukan hanya tentang kalimat tanyanya gitu. Iya. Jadi bukan hanya sekedar bertanya mengapa kamu seperti ini gitu kan? Ya biasanya gitu ya pelajaran bahasa Indonesia gitu ya Coach ya. Kan? Kalau belajar bahasa Indonesia kan kita yang penting SPOK, subjek, predikat, objek gitu kan. Padahal kalau dalam coachingnya sendiri mungkin nggak perlu begitu lengkap, tapi dengan pertanyaan pendek saja yang sepatah sepenggal tapi dengan intonasi dan ekspresi wajah coach yang tepat ya, dengan di momen yang tepat ya, si klien itu bisa ini bisa powerful buat dia gitu. Buktinya powerful seperti apa sih? Powerful itu artinya yang membuat si klien itu berpikir, merenung ke dalam dirinya, self reflection. Ya, self reflection ya, dari situlah dia bisa menemukan suatu jawaban gitu. Jadi penting ya. Jadi teknik bertanya, proses bertanyanya itu ya, bukan hanya sekedar kalimat tanyanya gitu. Oke. Jadi itu yang bisa memancing sampai si coachingnya ini yang di coaching ini dia sampai saya dapat jawabannya seperti gitu ya Coach ya. Oke. Ada berapa teknik tadi Coach? Teknik bertanya ini? Maksudnya ada 3 bagian. 3 bagian ya, 3 bagian. Jadi tadi kita sudah bahas yang bagian pertama kata-katanya, terus kemudian ya, suaranya, vokal kita saat bertanya, dan kemudian bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh ya. Wah, keren nih teman-teman. Kita dapat insight baru nih. Oke. Jadi pas teman-teman mungkin pernah ya bertanya kepada seseorang, tapi jawabannya kok beda ya dengan yang kita inginkan. Ya kita harus pikirin, jangan-jangan kita yang salah nanya nih gitu ya. Gitu. Atau cara kita bertanya salah gitu ya. Oke. Ada pernah punya pengalaman saat melakukan coaching nggak Coach dengan cara kita bertanya yang mungkin salah gitu sering. Gimana nih Coach? Boleh cerita nih Coach? Gitu ya. Iya. Jadi cara bertanyanya yang salah itu adalah ketika kita bertanya dengan nada datar misalnya. Gitu ya. Gimana nih Coach? Nada datar. Misalnya mengapa hal itu begitu penting buat Anda? Itu aja gitu ya. Tapi atau gini, mengapa hal itu begitu penting buat Anda? Dia jawabnya ya penting lah gitu kan. Dia menjawabnya misalnya gini, dia mau simple. Ini contoh aja sih. Misalnya dia kepengen berhenti ngerokok misal, atau kepengen berolahraga lah gitu ya. Kepengen lebih aktif berolahraga. Ya kalau kita tanya mengapa berolahraga itu begitu penting? Dia akan jawab ya karena berolahraga kan bagus buat kesehatan. Itu kan jawaban yang normatif ya. Iya, betul. Apakah memotivasi dia untuk berolahraga? Belum tentu. Iya. Ya kan? Karena dia tahu itu memang itu jawabannya. Iya, karena di buku-buku textbook manapun nanya ke dokter apapun itu jawabnya begitu. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita tanya gitu ya, mengapa lebih aktif berolahraga itu begitu penting buat Anda pribadi gitu ya. Nah itu kan, jadi ada penekanan, ada tambahan kata-kata yang menuju ke pribadinya dia. Dia akan merenung ke dalam gitu, berpikir, iya ya, kenapa penting buat saya gitu. Emang sih olahraga itu penting buat kesehatan, tapi buat saya pentingnya apa? Dia akan berpikir, ya kan. Di situ saja dia sudah mulai berpikir ya, ini apa yang penting buat dia, sehingga akhirnya dia jawaban, ternyata penting supaya saya bisa hidup lebih lama, sehat, sehingga saya bisa menyaksikan anak saya menikah misalnya. Ya kalau udah besar nanti, atau saya ingin punya cucu, bisa tetap sehat kalau punya cucu. Itu kan sesuatu yang lebih pribadi, yang lebih motivasi dia dong, ketimbang sekedar olahraga sehat buat kesehatan gitu ya. Iya itu. Karena dia tahu yang harus seperti gitu ya. Jadi itu yang lebih meaningful buat dia. Ya, jadi proses bertanyanya harus benar gitu. Berarti seperti tadi ya Coach ya, mengapa olahraga itu begitu penting buat Anda pribadi gitu ya. Jadi ada penekanannya buat gitu ya. Anda gitu kan. Buat Anda pribadi. Oke. Nah, jadi dengan intonasi suaranya gitu kan, dengan kalimat tanya yang lebih lengkap,
dengan bahasa tubuh kita yang mungkin yang ekspresinya tegas tapi empati atau gimana gitu ya, itu semua atau bahasa tubuh kita yang gerakan tangan semua itu pengaruh gitu loh. Oh, oke. Itu kepada juga dia. Ketimbang kita kayak robot gitu kan. Mau saya tes ke anak saya. Ya gitu. Jadi kita belajar ilmu komunikasi. Jadi coaching ini sebetulnya bukan hanya kita bagaimana bisa mendevelop orang ya dengan teknik coaching formal, tapi kita ini belajar ilmu komunikasi, seni dan ilmu dan komunikasi secara umum ya. Cara kita bertanya, kita pelajari ulang gitu kan. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain, cara kita berinteraksi dengan orang lain, itu semua ya, kita belajar di coaching. Jadi kalau orang bertanya emang siapa sih orang harus belajar coaching, ya menurut saya bukan hanya yang pengen jadi coach aja gitu ya, bukan hanya ingin pengen jadi leader aja, tapi semua orang yang kepengen meningkatkan kemampuan komunikasinya. Iya, terutama ibu-ibu yang sulit loh kalau deketin anaknya. Nah itu bisa nih dengan teknik coaching ya, Coach Adit ya. Iya betul. Iya, gimana caranya? Kan tadi seperti Coach Adit bilang ada 3 cara gitu kan, bukan hanya kata-kata, tapi bagaimana intonasinya dan yang terutama gesturnya. Lah kalau ibu-ibu misalnya ngomong pakai marah, kamu dia nggak pernah mau olahraga, ayo olahraga. Nah itu nggak masuk gitu Coach Adit ya. Tapi apalagi coba dengan cara, gitu, kan? apalagi dengan nyuruh seperti itu ya. Oke. Jadi coaching ini menarik ya Coach Adit ya, dibandingkan dengan training, consulting, mentoring, masing-masing ada ininya sih ya, masing-masing ada fungsinya. Ada fungsinya juga. Karena orang yang nggak punya knowledge, nggak punya skill, ya mau di coaching kayak apa juga nggak akan berhasil ya. Gitu. Jadi masing-masing ada kebutuhannya. Jadi fungsi perusahaan di sini adalah tugasnya adalah memapping karyawannya, dia kebutuhan developmentnya apa gitu, development needs-nya apa buat karyawan. Jadi nggak semua karyawan itu bisa disamaratakan. Semuanya di training, belum tentu juga gitu. Oke, apakah dari keempat elemen ini bisa dikombin gitu Coach Adit ya? Bisa. Kalau di ranah perusahaan ya boleh-boleh aja ya, bisa gitu ya. Tentunya dengan situasi yang jelas gitu ya. Kapan di training, kapan ditindaklanjuti dengan coaching, mentoring gitu ya. Oke, menarik sekali ya teman-teman bincang-bincang kita kali ini. Nah, sekarang berarti kita sudah punya pemahaman baru ya. Apa sih itu training, apa sih itu consulting, apa sih itu mentoring, dan yang paling menarik kita bisa tahu lebih jauh tentang coaching. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu tentang coaching lebih jauh, itu kita ada di mana ya Coach Adit ya? Ya, bisa ada di website www.leadershipuniversity.id. Oke. Jadi bisa kunjungi di www.leadershipuniversity.id gitu ya. Dan teman-teman juga bisa simak bincang-bincang kita di YouTube channel Coach Aditya yang membahas tentang coaching dalam dunia leadership coaching. Nah, di situ banyak ya Coach Aditya, kita bahas beberapa hal yang menarik tentang coaching. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, dengan saya Ana Melani dan saya Aditya Mijaya. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Bye-bye.